Pak, kami dari mahasiswa IAIN Batu Sangkar, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Pak. Izin meminta waktunya sebentar, Pak. Terus? Kami ingin bertanya-tanya mengenai perkembangan usaha Bapak. Kami dengan judul penelitian kami mengenai perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pak. Untuk kelas pedagang asongan. Iya, Pak. Oh ya, alhamdulillah masih kurang. Nah, Karena kami, selama ada posisi COVID ini, itu pendapatan saya itu kurang. Ya, Baik, Pak. perekonomian kurang itulah, kurang ini jelas. kami ada beberapa anggota, Pak. Jadi kami meminta waktunya untuk izin bertanya kepada Bapak. Ya, yang tidak apa-apa, Silakan silakan. kepada Bapak saudara. mau bertanya. Baik Pak, nama saya Nuridaya. Di sini saya ingin bertanya apa jenis usaha Bapak dan sejak kapan Bapak memulai usaha tersebut? Di sini apa di mana? Ya boleh di sini Pak. Oh, kalau di sini usaha saya tukang somai. Sejak usaha di sini tahun 2013. 2013. Ya, tapi sebelum COVID itu ya lumayan lah, alhamdulillah kebutuhan kita bisa tercukupi. Tapi selama ada COVID tuh ya rada bingung lah. Makasih Pak. Jadi perkembangan usaha Bapak sebelum pandemi COVID-19 bagaimana, Pak? Itu sebelum COVID itu alhamdulillah ada penghasilan, ya sisa-sisa itu kan bisa untuk mencukupi apa kebutuhan anak sekolah apa itu bisa. Tapi selama ada COVID itu makin berkurang lah. Jadi yang aturan pendapatan sekian persen itu kurang yang sekian persen. Itu kira-kira berapa persen kurangnya dari sebelum ya, COVID? Pak? ya COVID itu sekitar 30%. 30%. Yang aturan 100% itu atau 80% itu sekarang paling ya 60, 65, 63. Dan terus itu naik turun dan stabil enggak. Nggak stabil, Pak. Baik Pak, sekarang giliran saya Ya. bertanya itu dari jam berapa sampai jam berapa Bapak buka dan di hari apa aja penghasilan Bapak meningkat? Kalau masalah jualan itu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam setengah 10. Nah itu untuk penghasilan itu meningkat tuh di hari-hari malam minggu. Kalau di hari-hari Senin sampai Sabtu tuh tidak bisa ditentukan karena naik turun. Untuk penjualan itu, Pak, patokan untuk penjualan itu, Pak, patokan lain itu kayak makal di tempat lain. Ya namanya kita jualan ngasong itu kadang kan pindah-pindah. Namanya ngasongan atau kaki lima itu pindah-pindah. Kadang di lapangan Dinomato, kadang di dekat rumah sakit, ya kadang di pasar. Gitu. Kalau untuk yang di lapangan Dinomato ini ada hari apa aja? Ini kalau hari Minggu, Hari Minggu. Ya. malam Minggu, hari Minggu. Hari Sabtu malam Minggu. Itu kan kalau ini Minggu, hari Minggu. Kalau hari-hari biasa tuh muter ke pasar, terus ke kampung-kampung rumah sakit gitu. Bagaimana cara Bapak bertahan jualan di tengah pandemi pada saat sekarang ini? Saya bertahannya tuh simpan pinjam. Simpan pinjam. Iya. Jadi kita ya kayak orang bisnis atau orang itu perkreditan. Jadi kita pinjam ya kadang ya kita bertahan hidup disisain berapa ribu untuk kedepannya gitu. Jadi harapan Bapak setelah adanya pandemi COVID-19 ini, setelah berakhirnya pandemi ini, apa harapan Bapak? Ya harapan saya tuh kalau udah ada pandemi udah ada, itu yang pengennya kayak kembali semula lagi. Iya. Jadi masalah COVID itu jangan terulang lagi. Karena perekonomian rakyat kecil itu mengurang. Nggak di Jawa, nggak di sini. Sama saya orang Jawa. Orang Jawa, Bapak? Iya. Di Jawa tuh susah perekonomian. Serba terbatas. Kan sekarang kan ada kebijakan pemerintah nih, Pak. Iya. Walaupun Mengenai- kebijakan kenaikan nanti contoh ada bansos apa itu kalau untuk bansos nggak cukup. Ya sifatnya kan namanya juga bantu. Ya saya terima. Cuman kan namanya bansos kadang 3 bulan cuman ya berapa itu bansos. Ya gimana saya syukur. Cuman kan kalau dihitung-hitung ya enggak cukup. Nah, kan kemarin tuh kan ada kebijakan dari pemerintah kayak nggak boleh keluar gitu, Pak. Jadi Iya. pas nggak boleh keluar tuh, apa yang Bapak lakukan untuk jaga ini biasa lancar? Ya itu memaksa saja. Maksa. Iya. Dan kita mau kasih kebijakan mau nunggu kebijakan apa? Kita kan butuh. Sedangkan kebutuhan kita tuh banyak. Nggak bisa dihitung kebutuhan hidup saya. Ya contoh dari anak saya, istri saya, itu kan udah tanggung jawab kebutuhan hidup saya. Kalau kebutuhan kitanya selalu dikasih kebijakan begitu terbatasnya gimana?
Jadi Sedangkan- harapan Bapak kepada pemerintah apa, Pak? Ya pokoknya harapan saya itu pemerintah bisa menanggulangi masalah COVID gitu. Bisa menanggulangi caranya gimana pun caranya gitu. Yang penting rakyat jangan selalu dibingungkan kan gitu. Bapak. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya, makasih. Kami dari mahasiswa Yayan mengucapkan terima kasih banyak. Ya makasih Semoga sama-sama. usaha Bapak lancar Amin. Rabbal alamin. dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, Pak. Ya, atur nuhun sama-sama. Kira-kira sejak kapan Ibu mendirikan usaha ini, Bu? Menjalankan usaha UMKM ini? Sejak tahun 2018 kita 3 tahunan 3 tahun terakhir. Jadi kan sekarang lagi masa pandemi, Kak. Bagaimana perkembangan usahanya dari sejak pandemi ini, Kak? Kadang turun-turun naik, kadang rame, kadang sepi. Untuk lokasinya, Kak, apakah stay di sini atau keliling atau pindah-pindah gimana gitu, Kak? Tempat sini Kak, kadang di atas tuh cuma Jadi cuma geser dikit aja ya, Kak? Bagaimana cara kakak bertahan di tengah pandemi sekarang ini? Maksudnya apakah kakak pakai media sosial untuk promosinya atau gimana gitu, Kak? kita sudah buka pagi jualan, nah, terus ada yang beli. Tak ada pakai sosial media, soalnya orang udah pada tahu kan, jadi Udah langganan ya, Kak? udah banyak langganan. Apa harapan kedepannya kak setelah pandemi ini berakhir? Ya semoga makin ramai aja lah. Pendapatan makin meningkat. Bukan cabang lain gitu. Ya amin. Amin. Terima kasih Udah habis ya? kak. Terima kasih ya, Bu. Ya. Lancar dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lid Sabita Tertila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah mini riset kami yang berjudul yaitu Pengaruh Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Pendapatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Cindomato Batu Sangkar. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih jajanan tradisional untuk berbelanja di Lapangan Cindomato Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Untuk metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pengaruh perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 yang membelanjakan uangnya untuk berbelanja di Lapangan Cindomato sehingga mempengaruhi pendapatan bagi pedagang kaki lima. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan perilaku manusia itu sendiri. Ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Hampir seluruh pemerintah di setiap negara yang terjangkit virus corona kewalahan dalam mengambil berbagai langkah maupun tindakan untuk mencegah penyebarannya. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah seperti PSBB, WFH, sekolah dari rumah, dan berbagai hal lainnya. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, pemerintah harus memberikan
dukungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 ini. Dalam meminimalisir COVID-19, penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi riset mini yaitu landasan teori perilaku konsumen di masa pandemi. Menurut London dari Albert yang dikutip oleh Purnama mengemukakan perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang dan atau jasa. Perilaku konsumen merupakan aktivitas individu konsumen secara fisik yang melibatkan 3 proses. Pertama, proses mengevaluasi, yaitu tindakan yang dilakukan konsumen dalam mengevaluasi produk atau jasa baik sebelum membeli maupun setelah menggunakan. Yang kedua, proses memperoleh, yaitu bagaimana tindakan yang dilakukan konsumen dalam memperoleh informasi dan pengambilan keputusan pembelian atas produk atau jasa. Yang ketiga, proses penggunaan, yaitu bagaimana tindakan yang dilakukan konsumen selama menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keseharian kehidupannya. Konsumen selalu berbelanja apa saja yang dibutuhkan, mulai dari komoditi yang sangat diperlukan hingga barang-barang yang sebetulnya kurang diperlukan tetapi juga dibeli. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Pandemi COVID-19 ini sudah berada di tahun kedua dari Maret 2019 hingga saat ini. Namun dengan adanya wabah ini menyebabkan suatu perubahan besar terhadap sistem sosial, ekonomi, kebudayaan, dan yang lainnya. Menurut teori yang dikemukakan oleh Maslow, kebutuhan dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Dalam tahapan teori kebutuhan Maslow, sebenarnya teori ini dapat menjawab hal-hal mengapa setiap individu bisa menghasilkan UMKM yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian di masa sulit. Mulai dari fisiologis, di sini individu sudah mulai mengetahui apa bakat yang dia punya atau aktivitas apa yang dia sukai. Kemudian ada keamanan, ketika individu tersebut merasakan aman dan merasakan kenyamanan. Setelah itu ada sosial. Pada tahapan ini, individu sudah merasa mampu menjalankan aktivitas atau pekerjaan yang ia suka. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu tingkat paling tinggi yang ada pada teori Maslow. Baiklah, setelah menjelaskan tentang teori Maslow, berikutnya kita akan mempelajari tentang teori Freud yang menjelaskan tentang perilaku ekonomi dengan spesifik. Karena Freud mengatakan bahwa setiap manusia memiliki ID, ego, dan juga superego. ID merupakan sesuatu hal yang ingin dilakukan manusia dengan dasar tindakan tanpa melalui pertimbangan yang matang. Sedangkan superego adalah penyimbang dari perilaku ID yang didasarkan dengan hati nurani, dan ego sendiri merupakan penengah antara ID dan juga superego. Baiklah, dua teori di atas sangat menjelaskan mengenai kebutuhan, mulai dari teori Maslow yang kita harusnya memiliki efek yang baik untuk diri kita di masa depan. Apabila kita tidak ingin mencapai hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow, bisa jadi kita akan kehilangan diri kita dan tidak tahu arah apa yang akan dia bawa untuk kedepannya. Sedangkan pada teori kedua yang menjelaskan mengenai perilaku konsumen yang didasarkan pada ID, superego, dan juga ego. Apabila konsumen tidak memiliki ego, mungkin bisa jadi konsumen akan menjadi pribadi yang
konsumtif karena tidak ada pendengar di antara ID dan juga superego. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu selanjutnya pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dan pembentukan laporan rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. Maka, income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan, maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi, maka pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja atau usaha yang sebagainya. Sedangkan pendapatan dalam Kamus Manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa dijual. Pendapatan juga sebagai aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan, dan juga bisa dikatakan sebagai kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan, arus aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama dan operasi sentral perusahaan. Pendapatan yaitu uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dan profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan, dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Hidayah akan menyampaikan lanjutan materi dari materi sebelumnya. Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsikan bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan di bidang pendidikan, produksi, dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jumlah faktor. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber dari pada hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. Yang kedua, harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor-faktor produksi. Nah, yang ketiga yaitu hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.
Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam permasalahan ekonomi. Kenyataannya menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya, jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakpastian, ketidakadilan, kelaparan, dan lain-lain, yang akhirnya akan menimbulkan antipati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang dimiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset paling banyak yaitu 50 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Tidak termasuk juga tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta hingga maksimum 2,5 juta. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak 100 miliar hasil penjualan tahunan dan di atas 2, miliar sampai paling tinggi 50 miliar. Baiklah, saya Mutia Tricania akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Misalnya, menurut Badan Pusat Statistik BPS, usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 59 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah
pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi, dan politik, yang imbasnya berdampak pada kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk. Sementara UMKM serta koperasi relatif dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang tangguh dan mandiri, memiliki daya saing tinggi, dan berperan utama dalam produksi, distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro, UMI, usaha kecil, UK, usaha menengah, UM, dan usaha besar, UB, umumnya didasarkan pada nilai aset awal, tidak termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan 3 alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu memang sulit membandingkan pentingnya antara peran UMKM antar negara. Baiklah, saya Sukma Firdaus akan melanjutkan presentasi, yaitu usaha kecil menengah atau disingkat UMKM adalah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil memiliki kekayaan paling besar, yaitu 20 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1999, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil di bidang usaha yang secara mayoritas memiliki kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat. Beberapa keunggulan UMKM dan diantaranya sebagai berikut, yaitu A. Inovasi dan teknologi yang telah memudahkan terjadinya pengembangan produk. Yang B. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang C. Menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak dan penyerapan terhadap tenaga kerja. D. Fleksibel dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan perusahaan besar pada umumnya birokrasi. Yang E. Itu terdapat dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu pendekatan yang menghimpun, menganalisis data dan kebijakan baik lisan maupun tulisan dalam pembuatan manusia, serta penelitian tidak berupaya menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah didapatkan. Untuk menganalisis dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan perbuatan manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu saya di bagian Sri Kartawati menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang akan dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang akan dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju ke tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan di bidang pendidikan, produksi, dan sebagainya juga. Berdasarkan pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang
bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun dan warisan atau pemberian. Yang kedua itu harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar faktor produksi. Yang ketiga yaitu harga hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerja sampingan. Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat yang kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrianda, NIM 1930404051. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses penelitian. Penelitian kami lakukan di lapangan Cindomato, tepatnya di Kota Batu Sangkar, terhadap para pedagang kaki lima yang sedang berjualan di sekitar lapangan tersebut. Nah, kami mewawancarai beberapa para pedagang, salah satunya pedagang somai dan takoyaki. Kami menanyakan bagaimana pendapatan ekonominya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dari hasil wawancara kami mendapatkan bahwasannya pedagang somai dan takoyaki mengeluhkan pendapatan ekonominya menurun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh sebab itu kami menggali informasi mengenai sumber pendapatan dari para pedagang tersebut. Bahkan strategi yang dilakukan oleh para pedagang untuk dapat bertahan hidup yaitu dengan cara meminjam uang kepada perbankan. Dengan cara itulah ia bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Harapan dari para pedagang dan para pelaku usaha yang sedang berjualan di lapangan Cindomato yaitu berharap pandemi COVID-19 ini dapat berakhir serta pendapatannya bisa kembali seperti biasanya sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.